Perkenalkan, nama saya Grisana Dewanti Situmorang dari NIM 4232 5050. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dan sequence diagram. Referensi saya dari buku tersebut. Activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis sistem dengan cara menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja yang terjadi dalam sistem tersebut. Di sini ada contoh activity diagram peminjaman buku. Yang pertama, mahasiswa pada daftar buku memilih buku yang akan dipinjam, lalu memeriksa ketersediaan buku yang dipinjam. Jika tidak, maka menampilkan pesan gagal. Jika ya, mengajukan permohonan peminjaman buku, lalu mengambil buku yang dipinjam, lalu sistem mengonfirmasi pinjaman buku. Lalu permohonan peminjaman ditolak, lalu N. Di sini yang kedua ada pemesanan makanan online. Pertama, pelanggan buka aplikasi dan login, lalu memilih menu makanan, lalu sistem menerima pesanan pelanggan, lalu menyediakan makanan untuk diantar. Jika tidak, pesanan akan dibatalkan. Lalu pelanggan konfirmasi dan bayar pesanan, lalu driver mengantar makanan. Lalu yang kedua, lalu di sini ada sequence diagram. Sequence diagram menunjukkan bagaimana objek-objek di dalam sistem saling berkomunikasi melalui pengiriman pesan. Dimulai dari pesan pertama hingga proses berakhir. Fokus utama diagram ini adalah urutan waktu sehingga membantu memahami alur logika sistem secara dinamis, bukan hanya struktur statisnya. Di sini ada proses login, yaitu pertama ada login page, ada service sama dashboard. Lalu di sini ada jawaban soal luas. Yang pertama activity diagram. Yang pertama, mahasiswa atau user membuka halaman login, lalu memasukkan username dan password, lalu berhasil masuk, lalu memvalidasi data login. Jika tidak, menampilkan pesan error. Jika iya, berhasil masuk ke dashboard. Di sini yang kedua ada melihat buku terbaru. Mahasiswa atau user login ke sistem, lalu masuk ke dashboard dan memilih menu buku terbaru, lalu berhasil masuk ke dashboard. Sistem mengambil data 10 buku terbaru berdasarkan tanggal penambahan, lalu menampilkan buku. Di sini yang ketiga ada fungsi peminjaman buku. Memilih yang ingin dipinjam, lalu mengecek apakah buku tersedia. Jika tidak, status dipinjam tidak tersedia. Jika ya, mencatat transaksi peminjaman dan mengubah status dipinjam, lalu menampilkan bukti peminjaman. Lalu di sini yang ketiga ada sequence diagram. Sekian, terima kasih.